Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Saripudin dan teman-teman sekalian. Dan jangan lupa pula kita puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bagaimana telah memberikan kita kesehatan, rahmat dan rahimnya sampai detik ini. Dan jangan tidak lupa pula kita untuk terus melantaskan sholawat kepada Nabi kita, Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena beliau kita bisa menginjak Islam sampai sekarang, dan karena beliau juga yang menuntun kita dari jalan yang benar. Dan saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul sholat. Salat adalah rukun iman, rukun Islam yang kedua. Oleh sebab itu, kita harus diwajibkan salat. Dan salat itu ada 5 salat wajib, yaitu ada subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Dan masih banyak lagi salat-salat sunahnya. Salat itu adalah sebagai tiang agama kita, yang mana dijelaskan as-sholatul minal iman. Salat itu sebagian dari iman. Dan intinya salat itu adalah Al-Fatihah. Dan intinya dari Al-Fatihah yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, setiap kali kita sholat, kita mengucapkan Al-Fatihah dan kita meminta jalan yang lurus kepada Allah. Jalan yang lebih lurus dan lurus lagi. Dan tidak meminta jalan yang seperti jalan para Yahudi. Dan tidak meminta jalan seperti jalannya para Nasrani. Dan kita minta jalan yang lurus. Dan sholat juga sebagai tiang agama kita dan akan menjadi penghisap pertama sekali di akhirat kelak. Dan oleh karena itu, jangan lupakan sholat, karena sholat itu akan memperluas kuburan kita dan akan mencahayakan kuburan kita nanti. Barang siapa yang menjaga sholatnya, maka akan terjaga juga dirinya dari api neraka. Walau sholat tidak menjamin kita kaya, tidak menjamin kita masuk neraka, tidak menjamin kita masuk surga, setidaknya kita melakukan kewajiban kita sebagai umat Islam yang mana telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan kepada nabi kita, nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan sholat itu terdiri dari 17 rakaat sehari semalam dan ada 5 waktu. Dan yang sudah kita ketahui, sholat itu ada subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, itu sholat wajib. Dan masih banyak lagi sholat sunnah, seperti sholat Jumat. Sholat Jumat itu dianjurkan kepada laki-laki, bukan berarti perempuan tidak bisa melakukan sholat Jumat. Pada zaman Nabi dahulu, perempuan juga mengikuti sholat Jumat, tapi dianjurkan juga sholat zuhur. Bagi laki-laki yang dalam perjalanan yang tidak sempat sholat Jumat, setidaknya sholat wajib, yaitu sholat zuhur. Dikarenakan sholat Jumat itu menandakan kita seorang laki-laki yang muslim. Oleh sebab itu, bagi barang siapa yang tidak melakukan 3 kali sholat Jumat, maka dia harus bersahadat atau dia sudah murtad dari agamanya sendiri. Kalau menurut ulama besar kita, pendiri NU, bila dia tidak melakukan sholat Jumat 1 kali saja, itu sudah
murtad dari agamanya dan harus melakukan mandi taubat. Dan sekian itu materi dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan pada Tuhan kita sama mohon ampun karena saya hanyalah seorang manusia biasa. Dan saya akhiri, wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.